Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yang beranggota Lili Alifiani, Lula Amelia, Muhammad Iqbal Dira, dan Muhammad Raihan Rahardi. Yang pertama ada boot header. Boot header adalah peretas yang menggunakan teknik otomatis untuk memindai rentangan jaringan tertentu dan menentukan sistem yang rentan seperti mesin tanpa tambalan keamanan saat ini untuk memasang program boot mereka. Contohnya, Axio mengelola informasi nasabah untuk penerbitan kartu kredit, bank, perusahaan otomotif, dan para pengincar. Analisis front angle-nya, pressure, penyalahgunaan sumber daya milik perusahaan, rationalize-nya seorang administration system untuk sebuah perusahaan yang berbisnis dengan action melebihi batas akses yang diizinkan, ia mengunduh file yang memiliki data sandi yang sudah diekskripsi dan menggunakan program pemecah sandi. Opportunity-nya dengan kondisi sebagai administrator sistem untuk sebuah perusahaan yang berbasis dengan action. Hal ini memudahkannya untuk melakukan found. Hal tersebut sudah mengetahui kelemahan dan memiliki kemampuan untuk melakukan found. Selanjutnya ada mass reading atau impersonation, yaitu penetrasi ke sistem komputer dengan memakai identitas dan password dari orang lain yang sah. Contoh kasusnya, kampanye phishing bertema pajak. Peneliti mengamati kampanye phishing bertema pajak yang menurut otoritas pajak yang sah. Email phishing ini termasuk lampiran HTML atau URL yang setelah mengklik membuka formulir online atau mengarahkan korban ke halaman login IRS palsu. Analisis fraud triangle-nya, pressure, mengubah atau memalsukan input. Rationalize-nya, formulir online meminta informasi keuangan korban, sedangkan halaman login mengumpulkan kredensial login korban. Opportunity-nya, lampiran HTML atau URL yang setelah disetujui oleh korban, mengarahkan korban ke halaman login IRS palsu. Selanjutnya, salami teknik. Dikenal dengan nama strategi potongan salami adalah teknik memecah belah lewat ancaman dan persekutuan yang dilakukan untuk menjatuhkan oposisi. Dengan menggunakan taktik ini, panggung perpolitikan didominasi secara perlahan. Contoh kasusnya ada pada grup Bakri. Terdapat dua kasus. Yang pertama, pengusaha mempergunakan pemerintah daerah sebagai instrumen kekuasaan untuk membeli saham divestasi dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga pasar. Kasus kedua, pemerintah daerah melepaskan tanggung jawab dalam menangani dampak bencana pada pemerintah pusat. Pengusaha mempergunakan instrumen politik negara melalui kebijakan presiden berupa Kepres dan Perpres agar melakukan kebijakan yang tidak merugikan pengusaha, dan pembenaran atas kebijakan presiden ini dikuatkan oleh DPR, pengadilan, hingga kepolisian. Selanjutnya ada analisis fraud-nya, pressure, penyalahgunaan sumber daya milik negara. Rationalize-nya, pengusaha mempergunakan instrumen politik negara melalui kebijakan presiden berupa Kepres dan Perpres agar melakukan kebijakan yang tidak merugikan pengusaha. Opportunity-nya, mempengaruhi pemerintah daerah sebagai instrumen kekuasaan untuk membeli saham divestasi dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga pasar. Selanjutnya ada web scraping, menawarkan website gratis selama 1 bulan untuk mengembangkan situs berharga dan memasukkan tagihan telepon pada orang-orang yang menerima tawaran selama berbulan-bulan. Contoh kasusnya, intinya ada developer kecil yang mengembangkan halaman web untuk bisnis kecil dan kelompok nirlaba dengan sedikit atau tanpa biaya yang melegalkan tagihan para penggunanya. Dengan mengiklankan layanan secara gratis, para oknum developer ini sebenarnya terlibat dalam tagihan telepon yang tidaklah sah kepada akun korban. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan telekomunikasi menyediakan layanan yang dapat menagih tagihan kepada perusahaan yang melakukan layanan melalui telepon. Analisisnya, pressure, keinginan oknum developer yang ingin mendapatkan tagihan secara ilegal.
Rationalize-nya mengiklankan layanan secara gratis. Para oknum developer ini sebenarnya terlibat dalam tagihan telepon yang tidaklah sah. Opportunity-nya hal ini dimungkinkan karena perusahaan telekomunikasi menyediakan layanan untuk menagih tagihan kepada perusahaan yang melakukan layanan melalui telepon. Selanjutnya ada typo squatting, yaitu kejahatan dengan motif membuat domain plesetan yang dibuat dari asumsi salah ketik. Contohnya google.com menjadi google.com. Pelaku kejahatan typo squatting akan mendaftarkan satu atau lebih nama domain salah ketik dari merek tertentu. Contoh kasusnya, google.com, alamat yang mungkin tidak sengaja ketikkan ingin melakukan penelusuran Google. Awalnya situs ini mencoba menginstal program keamanan palsu di komputer yang berisi malware. Terkadang kasus pembajakan URL ini tidak berbahaya, namun di lain waktu mungkin membuka halaman yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada komputer, mengelabui agar menyerahkan informasi pribadi atau keuangan, atau menyebarkan pornografi di layar. Karena itu, penting untuk memeriksa kesalahan ketik untuk mengetuk URL situs web. Analisis fraud triangle-nya, pressure cara kerja bot dalam melakukan fraud. Rationalize-nya, terkadang kasus pembajakan URL ini tidak berbahaya, hanya akan berakhir di halaman yang mengiklankan beberapa produk atau layanan perusahaan lain. Namun di lain waktu memungkinkan membuka halaman yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada komputer. Opportunity-nya, mencoba menginstal program keamanan palsu di komputer yang berisi malware. Yang selanjutnya ada adware. Adware merupakan penghubung antara pengguna, pengiklan, dan produsen atau perusahaan dalam hal penyaluran informasi, produk atau layanan, dan masing-masing pihak mendapatkan keuntungan melalui software tersebut. Namun, adware akan berubah menjadi merugikan jika dikaitkan dengan spyware, pelanggaran privasi, produk-produk software ilegal atau berpotensi ilegal saat mengunduh musik, film, atau berbagai file. Contoh kasus, Tokopedia telah memutuskan hubungan kerja atau PHK terhadap sejumlah karyawan yang diduga berlaku culas. Pemberhentian tersebut disinyalir karena dugaan praktik kecurangan dalam penyelenggaraan sesel spesial 9 pada tanggal 15 Agustus sampai 17 Agustus 2018. Kendati awalnya membantah, akan tetapi Tokopedia akhirnya mengakui hal tersebut. Analisis fraud triangle. Pressure, keinginan karyawan yang ingin mendapatkan barang atau hanya kalangan tertentu seperti keluarga yang mendapati barang tersebut. Rationalize, pada awalnya Tokopedia membantah, tetapi akhirnya mengakui hal tersebut. Opportunity, dengan kondisi atau situasi sebagai karyawan yang bekerja di Tokopedia, hal itu memudahkannya untuk melakukan fraud karena karyawan tersebut sudah mengetahui kelemahan dan memiliki kemampuan untuk melakukan fraud. Selanjutnya ada rootkit. Rootkit adalah suatu software yang dirancang khusus untuk memanipulasi secara langsung ke hardware. Rootkit dapat membuat suatu objek yang tidak terlihat. Contoh kasusnya, perlindungan hak cipta Sony BMG, sebuah front terkait penerapan langkah-langkah perlindungan pengadaan Sony BMG pada sekitar 22 juta CD. Saat dimasukkan ke dalam komputer, CD menginstal salah satu dari dua perangkat lunak yang menyediakan untuk manajemen hak digital. Salah satu program akan menginstal dan menelpon ke rumah dengan laporan tentang kebiasaan mendengarkan pribadi pengguna, sementara kedua program berisi kode dari beberapa perangkat lunak bebas copyleft yang jelas-jelas melanggar hak cipta dan mengkonfigurasi sistem operasi untuk menyembunyikan keberadaan perangkat lunak, yang menyebabkan kedua program tersebut diklarifikasikan sebagai rootkit. Analisis fraud triangle-nya, pressure kekurangan yang dilakukan oleh software pemilik perusahaan yang memiliki akses. Rationalize-nya, Sony BMG awalnya membantah bahwa rootkit ini berbahaya, kemudian dirilis untuk salah satu program. Sebuah uninstaller hanya menyembunyikan program menginstal perangkat lunak tambahan yang tidak dapat mudah dihapus, mengumpulkan alamat email dari pengguna, dan memperkenalkan kerentanan keamanan lebih lanjut. Opportunity-nya, mengkonfigurasi sistem operasi untuk menyembunyikan keberadaan perangkat lunak.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.